Assalamualaikum, Merdeka. Saya nama Hilwan Effendi dari Jakarta Pusat. Eh, saya hari ini berada di Al Zaitun dalam rangka ingin mendaftarkan anak saya untuk masuk di MTS Al Zaitun ini. Kenapa saya memilih Al Zaitun? Karena yang pertama, ketika saya mengikuti alur daripada pendaftaran di Al Zaitun ini, saya lihat semuanya sudah berjalan menurut protokol kesehatan. Dari pertama saya tadi masuk sini, saya sudah di rapid antigen, alhamdulillah hasilnya negatif. Terus tadi saya juga untuk pengecekan pemberkasan biodata santri, alhamdulillah di situ juga posisi kita untuk pengecekan itu sudah dikasih jarak. Kita antara individu para peserta dan santrinya itu dikasih jarak. Jadi benar-benar protokol kesehatannya diperhatikan di sini. Gitu. Kenapa saya ingin menyekolahkan santri tadi di sini? Yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca, bahwa apabila pendidikan itu dilakukan dengan cara online atau hari ini kita daring gitu, itu pendidikan kita itu mengalami pemerosotan atau kita harus mengejar ketertinggalan daripada pendidikan kita itu bisa sampai 9 tahun gitu. Nah, yang saya lihat sekarang pendidikan di tempat tinggal saya itu memang hari ini masih online gitu, masih daring. Nah, saya melihatnya kalau anak saya bersekolah dengan melakukan pendidikan yang seperti itu, berarti anak saya akan tertinggal gitu dalam segi pembelajarannya gitu. Makanya hari ini saya melihat bahwa ya memang sebelumnya kakaknya yang sekarang sudah lulus gitu, itu sekolah di sini juga gitu. Kenapa saya sekolah di sini? Dan ternyata di sini itu menerapkan protokol kesehatan pun bagus gitu, dalam artian ketika kita orang tua santri, orang luar daripada kalangan daripada Al Zaitun, Mahat yang ada di sini gitu, itu harus cek kesehatan dulu, rapid antigen gitu. Nah, itu berarti di sini sudah menerapkan bagaimana memutus virus corona itu bisa masuk ke kampus gitu. Dan hal itulah yang menyebabkan saya akhirnya anak saya yang tadinya MI di sini, saya pikirkan harus lanjut lagi di sini karena di luar sana masih daring, di sini sudah bisa tatap muka gitu. Yang tadi perbandingannya, kalau kita misalnya melakukan pembelajaran dengan cara daring, itu efek ke anak kitanya tertinggal dalam pembelajaran. Nah, dengan tatap muka ini tentunya hasil daripada pendidikan itu sendiri ya lebih baik lah gitu kan. Karena tadi 9 tahun kita harus mengejar ketertinggalan. Setelah ya kan, setelah anak-anak saya itu sekolah di sini, yang saya lihat yaitu terutama sih anak saya nomor 2 gitu. Itu namanya Gibra Lutfi Aziz yang sekarang itu kelas 12. Ketika saya menyekolahkan dia di sini, itu dia itu sangat amat tertinggal. Kenapa? Pertama, dia 2 tahun tidak naik kelas. Ya.
Kedua, dia itu saya ikutkan untuk les dengan guru-guru kelasnya. Tapi hasilnya itu menurut saya belum. Karena kenapa? Dia masih belum bisa baca, belum bisa nulis. Gitu. Akhirnya saya coba gitu kan. Saya coba sekolah di sini. Hasilnya alhamdulillah gitu. Ternyata anaknya bisa matematik, ya kan? Bisa baca, bisa tulis, alhamdulillah gitu. Dan sampai sekarang sudah kelas 12 ini saya lihat perkembangan dari sisi akademiknya pun alhamdulillah gitu. Ada peningkatan yang signifikan lah, saya bilang seperti itu. Nah, makanya ketika anak saya yang ketiga harus sekolah di sini, terus saya harus ikuti alur untuk pendaftaran lagi di sini, ya ternyata memang pendidikan di Al Zaitun ini pendidikan yang bisa dikatakan pendidikan yang mengikuti daripada prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Nah, di situ juga salah satu pemikiran saya bahwa di sini memang aman lah untuk anak saya itu daripada tertular virus corona. Ya, mungkin sekian cerita yang bisa saya berbagi dari tentang kenapa saya harus menyekolahkan anak saya di Al Zaitun ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan sharing kita gitu. Kenapa kita harus bisa menyekolahkan anak yang pembelajarannya itu bisa tatap muka gitu. Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum. Merdeka.